Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Lindiari Baharudin dengan nomor induk mahasiswa 19130100043. Di video saya ini saya akan memaparkan materi tentang ekstraksi asam deoksiribonukleat atau biasa yang disebut dengan DNA. Untuk itu selamat menyaksikan. Deoksiribonukleik asid atau DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida. Deoksiribonukleik asid atau DNA secara struktural merupakan polimer nukleotida di mana setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer nukleotida membentuk struktur dua untai heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. 4 basa dalam DNA yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. DNA mitokondria, DNA inti, dan jaringan otot. Jaringan otot merupakan salah satu jaringan tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan sistem rangka tubuh yang tersusun dari jaringan tulang, sehingga jaringan otot merupakan jaringan yang sangat aktif bergerak dalam tubuh suatu individu. Sel-sel dalam jaringan otot membutuhkan energi yang lebih besar daripada sel-sel dalam jaringan lainnya untuk mendukung aktivitas geraknya. Kebutuhan energi dalam sistem selular disokong oleh salah satu organela sel yang dinamakan mitokondria, yang juga dikenal sebagai host of power. Sebagai pusat pembentukan energi, mitokondria mengendalikan proses metabolisme sel, yang berarti bahwa pembentukan molekul protein yang digunakan sebagai biokatalis dalam proses metabolisme sebagian besar diproduksi di dalam mitokondria. Karena mitokondria menyimpan sejumlah materi genetik yang karakteristiknya berbeda dengan materi genetik yang terdapat di dalam inti sel. Yang berikut sejumlah DNA tersebut selanjutnya dikenal sebagai DNA mitokondria. DNA mitokondria hanya merupakan bagian kecil DNA dalam suatu sel eukariotik, di mana sebagian besar DNA terdapat di dalam inti sel. DNA menghasilkan asam amino yang kemudian terangkai membentuk protein yang digunakan dalam proses metabolisme sel. Sejumlah DNA yang terdapat dalam mitokondria inilah yang lebih sering digunakan dalam analisis genetik untuk tujuan tertentu. Jaringan otot digunakan dalam proses ekstraksi DNA, karena jumlah mitokondria dalam jaringan otot lebih banyak daripada jaringan yang lain. Hal ini berkaitan dengan tingkat aktivitas geraknya yang lebih tinggi daripada jaringan lainnya, sehingga membutuhkan suplai energi yang lebih besar. Ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA adalah proses dan tahapan pertama yang dilakukan untuk mendapatkan total DNA dari suatu biota. Ekstraksi DNA meliputi beberapa tahapan proses penting, yaitu dari mulai tahap persiapan hingga akhirnya diperoleh ekstrak DNA yang terlarut dalam suatu larutan penyangga atau buffer khusus. Ekstraksi DNA dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama secara kualitatif
Berarti larutan penyangga tersebut harus dapat mempertahankan kualitas DNA yang terlarut tetap dalam kondisi baik. Yang kedua, secara kualitatif. Berarti larutan penyangga tersebut harus mampu mempertahankan jumlah DNA yang terlarut, sehingga jumlahnya tetap dan cukup untuk digunakan dalam tahapan selanjutnya tanpa mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas DNA tersebut. Persiapan ekstraksi DNA. Yang pertama, sebelum masuk dalam proses ekstraksi DNA, sampel biota yang diperoleh dari lapangan harus dipersiapkan secara khusus terlebih dahulu. Yang kedua, pisahkan sampel menjadi dua bagian, yaitu sampel yang akan diekstrak dan sampel yang akan disimpan sebagai koleksi ataupun diproses untuk tujuan yang lain. Yang ketiga, sampel yang telah terpisahkan selanjutnya disimpan dalam larutan etanol atau minimal 96% untuk menjaga kualitas sampel dan kualitas DNA yang akan diekstrak. Proses tersebut dinamakan preservasi sampel untuk ekstraksi DNA. Yang keempat, larutan etanol 96% sampai 100% mampu menjaga kestabilan kondisi DNA di dalam sel untuk waktu yang relatif lama. Metode ekstraksi DNA dibagi menjadi 3 metode. Yang pertama, metode phenol chloroform isoamyl alkohol atau PCIA. Yang kedua, metode ion exchange resin Selex. Yang ketiga, metode double spin column. Yang pertama, metode phenol chloroform isoamyl alkohol merupakan metode ekstraksi DNA yang konvensional dengan menggunakan perpaduan reaksi kimia dari berbagai macam reagen kimia. PCIA merupakan serangkaian larutan yang terdiri dari larutan phenol, chloroform, dan isoarnyl alkohol yang digunakan untuk mengekstrak DNA. Kelebihan utama penggunaan metode ini adalah ekstrak DNA yang diperoleh berupa pelet DNA transparan yang dapat teramati sehingga mempermudah peneliti untuk memastikan keberadaan ekstrak DNA di akhir proses ekstraksi. Kelemahan metode ini adalah larutan fenol dan larutan kloroform merupakan dua larutan beracun dan karsinogenik yang dapat mengganggu saluran pernapasan dan dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kematian. Selain itu, kedua larutan tersebut sangat mudah menguap, mudah terbakar, dan proses biodegradasinya di alam memerlukan waktu yang lama. Berikut adalah gambar larutan phenol chloroform dan larutan isoamyl alkohol yang digunakan dalam metode. Baik, metode berikutnya adalah metode ion exchange resin Selex. Penamaan Selex merupakan singkatan kata dari Selating Ion Exchange Resin yang kemudian oleh sebuah perusahaan biokimia digunakan menjadi sebuah nama dagang suatu produk ekstraksi DNA, yaitu Selex. Kelebihan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Proses pembuatan larutan resin Selex sangat praktis atau tidak rumit. Selex merupakan resin stabil yang mampu bekerja secara efektif pada kisaran pH yang luas, yaitu antara pH 2 sampai 14, dan juga dianggap sebagai pilihan reagen yang sangat ekonomis untuk proses ekstraksi DNA karena harganya relatif murah. Kegunaan resin Selex digunakan untuk mengekstrak DNA dengan cara memanaskannya pada suhu tertentu. Biasanya dilakukan dengan menggunakan hot plate pada suhu 95-100 derajat Celcius selama 30-45 menit. Kelemahan dari metode ion exchange resin Selex, DNA dan RNA yang dihasilkan relatif sedikit.
Tahap pemanasan yang dilakukan selama proses ekstraksi dapat merusak struktur rantai ganda DNA yang dihasilkan. Berikut adalah gambar select 100 molekular biologi grade resin atau BioRed USA yang digunakan dalam metode ion exchange resin select. Double spin column. Metode double spin column dengan penggunaan membran Zika untuk menerangkap DNA yang telah keluar dari sel. Yang kedua, reaksi enzimatis dari proteinase K yang digunakan dalam metode ini mampu melisiskan DNA dari dalam selnya, kemudian mempermudah proses ekstraksi DNA. Yang ketiga, kelebihannya yaitu penggunaan beberapa larutan buffer khusus dalam kit tersebar yang bekerja dengan mengikat DNA, mampu menjaga kualitas ekstrak DNA untuk menyimpan yang lebih lama atau lebih dari 2 hingga 3 tahun. Kelemahan utama penggunaan metode tersebut adalah secara umum proses ekstraksinya memerlukan waktu yang relatif lama, yaitu sekitar 2 jam, bahkan mungkin lebih dari 24 jam, mulai dari proses pemecahan sel hingga diproses ekstrak DNA, sehingga dianggap kurang praktis dan harga kit yang masih mahal dibanding dengan harga reagen yang dipakai dalam metode lain. Berikut adalah gambar Denesi blood and tissue kit yang digunakan dalam metode double spin column dan diagram alirnya. Yang berikut penyimpanan ekstrak DNA. Yang pertama, ekstrak DNA yang telah diperoleh dan terlarut dalam larutan buffer atau buffer PE atau sejenisnya. Yang kedua, disimpan di dalam freezer yang bersuhu kurang dari 200 Celcius. Yang ketiga, semakin rendah temperatur di dalam freezer, maka ekstrak DNA semakin lama dapat disimpan. Dan yang berikut, suhu ideal untuk penyimpanan ekstrak DNA adalah 70 derajat Celcius. Dan saat ini telah memungkinkan untuk menyimpan sampel ekstrak DNA dalam freezer, khusus molekular grade dengan suhu kurang dari 86 derajat Celcius. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam proses ekstraksi DNA. Yang pertama, semua peralatan yang digunakan harus dalam kondisi steril. Bila perlu, lakukan sterilisasi ulang selama proses ekstraksi. Contohnya dengan menggunakan lampu spiritus. Hal ini dapat dilakukan sesering mungkin untuk menghindari kontaminasi. Yang kedua, diperlukan kehati-hatian dan keterampilan dalam pengambilan ekstrak DNA, khususnya saat menggunakan metode extraction select, karena banyak bagian permukaan kolom, larutan atau supernatan yang mengandung ekstrak DNA. Sedangkan resin select yang merupakan bagian endapan justru dapat menghambat aktivitas enzim Taq polymerase di dalam reaksi PCR. Yang ketiga, ukuran sampel yang dimasukkan harus terukur, terutama terkait dengan penggunaan metode ion exchange resin select. Sampel yang perlu dimasukkan dalam resin select hanya sekitar 0,2 sampai 0,5 mm. Sedangkan sampel yang diperlukan dalam metode double spin column hanya seukuran 1/2 bulir beras. Hal ini perlu diperhatikan karena terlalu besar ukuran sampel yang dimasukkan justru dapat menghambat proses ekstraksi DNA dari sampel tersebut. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam proses ekstraksi DNA, penggunaan wujud sampel yang berbeda, misalkan daging, darah, ekor atau rambut, terkadang memerlukan perlakuan khusus karena kadangkala akan menampilkan hasil ekstraksi yang berbeda. Meskipun menggunakan metode ekstraksi yang sama, khususnya ketika menggunakan resin select, satu sampel mungkin dapat terekstrak DNA-nya dengan sangat cepat, namun sampel yang lain harus menunggu selama 1 malam. Di samping itu,
Hasil ekstraksi dapat sangat bervariasi tergantung jenis biota yang digunakan. Hal kedua yang perlu diperhatikan, khusus selama penggunaan metode ion exchange resin select, seandainya tidak didapatkan ekstrak pada proses ekstraksi kali pertama, maka bukan berarti sampel sudah tidak dapat dipakai kembali. Solusinya adalah semua tahap dalam metode ion exchange harus diulang dari awal dengan proses inkubasi yang perlu diperpanjang, namun tanpa perlu mengganti resin select dan sampelnya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.